Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra dengan NPM B1A025245. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil visualisasi data penjualan retail serta insight bisnis yang diperoleh dari data-data tersebut. Baiklah, untuk visualisasi pertama yaitu ada tren total penjualan per bulan. Visualisasi pertama menggunakan grafik garis atau line chart untuk menampilkan tren total penjualan setiap bulan selama tahun 2025. Saya memilih grafik garis karena jenis grafik ini paling efektif untuk menunjukkan perubahan data berdasarkan waktu. Dengan grafik garis, pola kenaikan dan penurunan penjualan dapat terlihat dengan jelas dari bulan ke bulan. Berdasarkan grafik, penjualan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada bulan Januari, total penjualan mencapai sekitar 19,5 juta rupiah. Kemudian menurun pada Februari dan Maret. Setelah itu penjualan kembali meningkat pada April, mengalami beberapa kali naik turun dan mencapai puncaknya pada bulan Desember dengan total penjualan sekitar 25 juta rupiah. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa penjualan belum stabil dan terdapat beberapa periode dengan peningkatan yang cukup tinggi. Selanjutnya ada visualisasi yang kedua, yaitu total penjualan per kota. Visualisasi kedua menggunakan grafik batang atau bar chart untuk membandingkan total penjualan antar kota. Saya memilih grafik batang karena grafik ini sangat cocok digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Berdasarkan hasil visualisasi, Jakarta memiliki total penjualan tertinggi, yaitu sekitar 52 juta rupiah. Posisi kedua ditempati oleh Surabaya dengan penjualan sekitar 33 juta rupiah, kemudian Bandung sekitar 24 juta rupiah. Sementara itu, Yogyakarta dan Medan memiliki total penjualan yang lebih rendah dibandingkan kota lainnya. Selanjutnya ada visualisasi ketiga, yaitu jumlah terjual per kategori produk. Visualisasi ketiga juga menggunakan grafik batang untuk menunjukkan jumlah produk yang terjual pada setiap kategori. Grafik batang dipilih karena dapat memperlihatkan perbandingan jumlah penjualan antar kategori secara jelas dan mudah dipahami. Dari grafik terlihat bahwa kategori ATK memiliki jumlah penjualan yang paling tinggi, yaitu sekitar 500 unit. Sementara itu kategori elektronik hanya sekitar 40 unit dan furniture sekitar 23 unit. Perbedaan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa produk ATK memiliki tingkat permintaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Selanjutnya ada visualisasi keempat, hubungan jumlah terjual dengan total penjualan. Visualisasi keempat menggunakan diagram sebar atau scatter plot untuk melihat hubungan antara jumlah produk yang terjual dengan total penjualan yang dihasilkan. Saya memilih scatter plot karena visualisasi ini sangat efektif untuk melihat hubungan atau kolerasi antara dua variabel numerik. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa titik-titik data tersebar tanpa pola yang terlalu kuat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah produk yang terjual tidak selalu berbanding lurus dengan total penjualan yang diperoleh. Beberapa transaksi dengan jumlah produk sedikit justru menghasilkan nilai penjualan yang tinggi. Insight yang dapat diperoleh adalah bahwa total penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya produk yang terjual, tetapi juga harga atau nilai produk. Selanjutnya, insight bisnis. Berdasarkan seluruh visualisasi yang telah dibuat, terdapat beberapa insight bisnis yang dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan. Pertama, perusahaan perlu memaksimalkan potensi pasar di Jakarta dan Surabaya karena kedua kota tersebut memiliki kontribusi penjualan terbesar. Kedua, perusahaan perlu mempertahankan dan mengembangkan kategori produk ATK karena kategori ini memiliki jumlah penjualan tertinggi. Ketiga, perusahaan perlu menganalisis penyebab lonjakan penjualan pada bulan Juli, September, dan Desember. Jika lonjakan tersebut disebabkan oleh promosi atau faktor tertentu, strategi yang sama dapat diterapkan pada bulan-bulan yang lain.
Keempat, perusahaan dapat lebih fokus memasarkan produk bernilai tinggi, karena berdasarkan diagram sebar terdapat produk yang mampu menghasilkan pendapatan besar, meskipun jumlah penjualannya tidak banyak. Kelima, perusahaan perlu mengevaluasi kategori elektronik dan furniture yang memiliki penjualan lebih rendah dibandingkan kategori ATK. Berdasarkan hasil visualisasi data, dapat disimpulkan bahwa visualisasi membantu perusahaan memahami pola penjualan, mengetahui kategori produk yang paling diminati, mengidentifikasi wilayah dengan kontribusi terbesar, serta menemukan peluang strategi untuk meningkatkan penjualan di masa mendatang. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.